Oke, baik, ketemu lagi dengan saya, Safir Mansah, pada mata kuliah Komputer Masyarakat untuk dengan kode mata kuliah ST 10 maaf ST 1011 untuk program studi Manajemen Informatika dan Teknik Informatika dan Sistem Informasi di STIMIK Sumedang pada periode semester genap 2020-2021. Oke, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita coba bahas tentang pengaruh komputer pada kesehatan manusia. Nah, pada kesehatan manusia, hal yang paling utama di sini ada istilah yang disebut dengan ergonomik, di mana ini merupakan sebuah ilmu terapan desain tentang peralatan di mana memiliki tujuan tujuan utamanya adalah mengurangi kelelahan di sini ya. Kasih contoh ya, dan ketidaknyamanan dari si pengguna. Jadi tujuan utama dari sifat ergonomik itu bagaimana caranya penggunaan komputer senyaman mungkin. Karena dengan posisi nyaman, pasti nanti penggunaannya pun akan optimal. Kemudian selain sifat ergonomik, ada juga pencahayaan atau lighting, di mana pada proses pencahayaan di sini adalah pengaturan pencahayaan pada ruang kerja. Ya sama, di sini tujuan utamanya mempengaruhi kenyamanan dari sisi penggunanya. Kemudian yang ketiga adalah monitor atau alat output di sini, karena yang berhubungan langsung dengan manusia itu adalah monitor atau alat output di sini. Nah, pada monitor banyak hal di sini sehingga nanti ditemukan evolusi atau perubahan-perubahan pada teknologi di monitor. Yang pertama, pengaruh level brightness, kontras dan warna atau coloring. Jadi ini akan sangat berpengaruh jika komputernya atau monitornya cahayanya terlalu terang, pasti akan silau di mata. Terlalu redup, gak enak juga dilihatnya. Kemudian pengaruh ukuran monitor itu sangat mempengaruhi juga. Mungkin ada kalanya kalau Anda di rumah pakai monitor 100 in, maka jaraknya harus bagaimana? Atau menggunakan monitor yang kecil. Kayak di perangkat smartphone itu yang berapa? 7 inci atau 4 inci. Artinya nanti disesuaikan dengan penggunaannya. Kemudian pengaruh bentuk dari monitor itu sendiri. Karena kita tahu pada saat ini banyak bentuknya. Ada yang cembung, ada yang datar, ada yang cekung, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi ergonomik. Tadi dikatakan sebagai sebuah ilmu di sini. Ergonomik atau ergonomi di sini ilmu yang mempelajari interaksi manusia di sini. Kayak kita garis bawahi, manusia dengan elemen lain dalam suatu sistem. Serta di sini profesi mempraktekkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan. Di mana tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi sistem agar sesuai dengan di sini kebutuhan. Kemudian kelemahan dan keterampilan. Nanti kan akan berbeda-beda sifatnya. Sebagai contoh di sini ilustrasi gambar yang pertama di sini viewing distance and monitor height. Diatur ketinggian itu alasan kenapa kursi-kursi di khususnya di komputer bisa di setel atau bisa diatur. Karena tinggi badan seseorang itu tidak akan sama persis di sini dan seterusnya. Maka digunakan senyaman mungkin. Muncul istilah teknologi meja komputer. Berubah lagi. Ini gambar yang satunya lagi mirip dengan yang pertama, tapi beda dari lihat posisi kursinya, bentuk kursinya. Bahkan
pada masa pandemi ini banyak dikeluarkan kursi-kursi gaming. Nah, kenapa untuk gaming itu kursinya harus nyaman? Senyaman mungkin ya, karena dengan duduk posisi kita nyaman, nanti interaksinya akan lebih nyaman lagi. Nanti tipe bentuk dari meja dan segala macamnya berbeda-beda. Kemudian pencahayaan di sini. Pencahayaan atau biasa disebut sebagai iluminasi di sini. Illuminate, ya fungsi utamanya adalah penggunaan cahaya yang disengaja untuk mencapai efek praktis atau estetik. Oke, generasi milenium atau milenial ya sekarang sering ngomongnya estetik. Biar enak, biar nyaman. Oke. Pencahayaan mencakup penggunaan sumber cahaya. Nah, untuk sumber cahaya kan kita tahu bisa dari yang buatan, ya contoh di sini lampu, atau dari cahaya alami. Ya contoh dari cahaya matahari di sini. Kalau di sini ditulisnya siang hari, berarti kita sumbernya menggunakan matahari. Oke. Nah, kaitannya apa pada pencahayaan? Anda bisa lihat ilustrasi gambar di bawah. Di dalam ruangan di sini, ini ruangan tertutup, maka dibuatkan lampu. Ada 2 buah lampu yang menyorot langsung ke sini. Ini mirip seperti di studio foto. Kemudian di sebelahnya di sini ada gambar lagi sebuah ruangan yang green. Saya sebut green di sini ramah lingkungan. Kenapa? Karena penggunaan cahaya alami atau matahari dimaksimalkan. Artinya, lihat di sini hampir setengah ruangan itu menggunakan kaca, bahkan di atasnya pun di sini dia kasih lubang lagi untuk membiarkan cahaya masuk. Hemat energi. Yang sebelahnya lagi di sini yang terakhir, di sini ada gambar lagi, ada sebuah meja. Ini untuk fotografi juga dalam bentuk paket yang diberikan sorotan lampu tambahan atau sumber cahaya buatan. Itu untuk pencahayaan. Kemudian untuk monitor, alat output berarti di sini ya. Nah, monitor atau layar komputer di sini salah satu jenis soft copy device, soft copy ya, karena keluarannya berupa sinyal elektronik atau abstrak. Dalam hal ini berupa gambar. Jadi kata kuncinya di sini jenisnya ini soft copy. Kenapa? Karena dalam bentuk sinyal elektronik di sini. Oke ya. Sinyal elektronik. Kemudian gambar yang ditampilkan di sini merupakan hasil di sini. Hasil dari sebuah proses data di sini. Atau bisa juga dalam bentuk informasi. Dimana untuk monitor sendiri saat ini memiliki berbagai ukuran yang berbeda-beda untuk ukuran layar, kemudian untuk spesifikasi teknisnya pun bermacam-macam. Mungkin Anda mengenal ada istilah LED, LED, kemudian ada istilah LCD, ada istilah plasma, bahkan yang terbaru dengan holografik. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Pada pertemuan tentang pengaruh komputer pada kesehatan manusia. Jadi bisa disimpulkan akan pengaruhnya bisa bersifat atau faktor yang mempengaruhinya adalah ergonomik, pencahayaan, dan monitor. Oke, seperti biasa di akhir saya ucapkan terima kasih untuk yang menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti biasa, life is as we live it, not as we want it to. Hirupah sapertos anu di jalanan ku urang, sanes anu dipikah hoyong. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.